Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Fitria Nur Aini dan teman saya Sofia Kotrunada akan mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu agama Islam dengan poin-poin yaitu eh, pengertian ilmu dan pengetahuan, kemudian perkembangan ilmu agama Islam, kemudian pandangan ilmu pengetahuan menurut sumbernya, serta kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan memiliki arti sejumlah informasi yang diperoleh manusia melalui pengamatan dan penalaran. Ilmu adalah aspek teori dan verifikasi dari sejumlah pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki oleh manusia. Sementara itu, pengetahuan tidak mensyaratkan kepada teori dan pengujian. Pengetahuan memiliki kesamaan kata knowledge, yang artinya sejumlah informasi yang diperoleh oleh manusia melalui pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Sedangkan ilmu lebih kepada aspek teori dan verifikasi dari sejumlah pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki manusia. Pengetahuan tidak mensyaratkan kepada teorisasi dan pengujian tersebut. Akan tetapi, pengetahuan adalah landasan awal bagi lahirnya ilmu. Tanpa didahului oleh pengetahuan, ilmu tidak akan ada dan tidak mungkin ada. Dengan demikian, ilmu dalam arti sains dapat dibedakan dengan ilmu dalam arti knowledge. Kemudian, pokok ilmu memiliki 5 pokok pengetahuan, 5 ciri pokok pengetahuan. Yaitu yang pertama empiris, berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua sistematis, mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur. 3 objektif, yaitu bebas dari prasangka perseorangan. Yang keempat analitis, itu berusaha membedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci. Yang kelima, verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Ilmu dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu yang bermakna pengetahuan, merupakan derivasi dari kata kerja alima yang bermakna mengetahui. Ilmu dalam Islam tidak hanya meliputi ilmu-ilmu akidah dan syariah saja. Selain kedua ilmu tersebut, kita masih berkewajiban untuk menuntut ilmu lainnya. Islam menegaskan bahwa semua ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Klasifikasi ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh para ahli filsafat, pakar, dan orang bijaksana, khususnya para ahli sufi, dapat diterima oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Hazm, Imam Ghazali, dan Al-Suyuti. Al-Atas juga mengakui kebenaran semua ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan pendidikan seorang muslim. Ilmu dapat dikategorikan berdasarkan keragaman ilmu manusia dan cara-cara yang ditempuh mereka untuk memperoleh dan pengategorian tertentu. Itu melambangkan usaha manusia untuk melakukan keadilan terhadap setiap bidang ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Kotrunada. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ilmu pengetahuan mulai tumbuh kembang sejak masa Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai seorang pemimpin sangat sukses dalam membangun peradaban Islam serta ilmu pengetahuan saat itu. Rasulullah ketika membangun masyarakat Madinah dimulai dengan membangun masjid sebagai pusat dakwah Islam.
Di masjid itulah Rasulullah melakukan kegiatan dakwah. Kegiatan tersebut salah satunya dimulai dengan masalah peribadatan, sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam menjadi maju pesat dan pada akhirnya menguasai peradaban. Pada saat setelah Rasulullah Shallallahu pada saat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Khulafaur Rasyidin melanjutkan amanah Rasulullah untuk berdakwah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pertumbuhan ilmu pengetahuan masih berkisar pada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perkembangan ilmu tersebut beriringan dengan penyebaran Islam ke berbagai daerah pada masa itu. Ilmu-ilmu yang lahir pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi ilmu kiroat. Ilmu kiroat yaitu ilmu yang berkaitan erat dengan membaca dan memahami Al-Quran. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran yaitu ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah baik dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan sunnah. Yang ketiga yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis digunakan untuk memutuskan masalah dan tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Yang keempat yaitu khat Al-Quran. Khat Al-Quran yaitu ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Yang kelima, ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kemudian ilmu nahwu yaitu salah satu bagian dasar dari ilmu-ilmu tata bahasa Arab untuk mengetahui jabatan kata dalam kalimat dan bentuk huruf atau harokat terakhir dari kata. Ilmu nahwu ini berkembang di Basrah dan Kufah. Ilmu sastra. Ilmu sastra merupakan ilmu pertumbuhan sastra pada masa Khulafaur Rasyidin sangat dipengaruhi dengan Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra. Yang terakhir yaitu ilmu arsitektur. Ilmu arsitektur dimulai dari Masjid Kuba oleh Rasulullah. Pada masa keemasan pertumbuhan ilmu pengetahuan, masa dinasti Umayyah tahun 9661 sampai 750 Masehi adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Umayyah yang dikategorikan sebagai penerus khalifah Rashidah. Beberapa kebijakan dinasti Umayyah yaitu ditetapkannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara oleh Khalifah Abdul Malik yang kemudian menjadi bahasa ilmiah. Yang kedua yaitu menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang resmi. Yang ketiga, penyeberangan ke Andalusia oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair melalui Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi, serta Muhammad bin Qasim membawa Islam sampai pada tahun berikutnya. Masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi melakukan beberapa hal dalam menampilkan diri sebagai dinasti yang berkuasa. Kebijakan-kebijakan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu menampilkan diri sebagai pelindung agama. Kemudian Islam mengajarkan persamaan, tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab. Kemudian Abbasiyah menghentikan perluasan wilayah dan Al-Ma'mun menjadikan pemikiran Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Hal ini berimplikasi luas, yaitu proses masuknya pemikiran intelektual Yunani ke dalam dunia Islam. Disinilah mulai kebangkitan peradaban dan intelektual Islam, sehingga dunia Barat belajar banyak dari Islam.
Kemudian pada tahun 750 sampai 850 adalah masa penerjemahan karya-karya karya-karya Yunani dan peradaban lain. Khalifah mengeluarkan biaya besar untuk membangun perpustakaan-perpustakaan, laboratorium, observatorium, dan melakukan berbagai eksperimen. Dalam bidang sains, timbul saintis atau ulama dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karena pada zaman klasik itu, filsafat belum dipisahkan dari sains, tetapi keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka filosof-filosof di antara Ibnu Sina dan Ibnu Rushd adalah dokter-dokter yang meninggalkan ensiklopedia dalam ilmu kedokteran yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam ilmu kedokteran di dunia barat zaman pertengahan Eropa. Ensiklopedia-ensiklopedia dalam ilmu kedokteran yang dikarang dokter-dokter Islam itu sampai abad ke-18 Masehi masih dipakai di universitas-universitas Eropa. Contohnya, matematika, bersama ilmu kedokteran yang besar perannya dalam kehidupan modern sekarang. Juga berkembang di tangan ulama-ulama Islam. Nama ulama Islam yang termasyhur dalam bidang matematika adalah Al-Khwarizmi. Dialah pertama mengarang buku dalam ilmu menghitung dan aljabar. Istilah algoritme berasal dari nama Al-Khwarizmi. Umar Al-Khayyam Al-Tusi adalah ulama yang terkenal dalam bidang matematika. Angka 0 adalah ciptaan ulama-ulama Islam. Pada tahun 873 Masehi, angka itu telah dipakai dalam dunia Islam. Sedang di India Baru, 3 tahun kemudian, angka-angka yang dipakai ulama Islam dalam matematika dibawa orang Eropa pada tahun 1202 Masehi. Oleh karena itu, angka 0, 1, 2, hingga 9 yang dipakai sekarang dalam ilmu hitung di Eropa dikenal dengan nama angka Arab. Kemudian dalam ilmu astronomi, buku-buku karangan ilmuwan Yunani seperti Ptolemeus dan Archimedes diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ulama astronomi Islam yang terkenal antara lain adalah Al-Fazari dan Umar Al-Khayyam. Mereka juga mengarang buku-buku astronomi yang sebagaimana buku-buku dalam cabang sains lain diterjemahkan dalam bahasa Latin untuk diajarkan di Eropa. Observatorium didirikan di berbagai kota, seperti Baghdad, Damsyik, Kairo di dunia Islam bagian timur, dan Sevilla serta kota-kota lain di Andalusia, dunia Islam bagian barat. Kalender yang dibuat Umar Al-Khayyam ternyata lebih akurat dari yang dibuat Paus Gregorius. Kemudian dalam ilmu kimia, menurut orientalis Prancis Le Bon, apa yang diperoleh ulama Islam dari peninggalan Yunani tidak banyak. Ulama besar dalam ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan dan Zakaria al-Razi, yang di Eropa masing-masing dikenal dengan nama Gaber dan Razes. Karena kesungguhan dan ketekunan dalam penelitian kimia, al-Razi menjadi rusak penglihatannya. Kalau pada zaman Yunani, kimia banyak berdasar pada spekulasi. Di tangan ulama Islam, ilmu itu berkembang atas dasar eksperimen. Di kalangan ulama Islam terdapat teori bahwa timah, seng, besi, dan lain-lain dapat diubah menjadi emas dengan perantaraan substansi tertentu. Eksperimen-eksperimen mereka lakukan untuk mencari substansi yang misterius itu. Walau belum berhasil, percobaan itu membawa perkembangan dalam dunia kimia. Kemudian, kebudayaan dalam bidang arsitektur mengambil bentuk-bentuk masjid yang indah dan megah dengan menaranya yang menjulang ke langit. Masjid-masjid demikian masih bisa dilihat di Istanbul, Kairo, Delhi, dan kota-kota Islam lainnya. Di Spanyol masih dapat dijumpai masjid-masjid yang indah dan megah demikian.
tetapi tidak digunakan untuk beribadah. Di samping masjid-masjid, benteng-benteng pertahanan dan istana-istana indah masih dapat dilihat sekarang di berbagai ibu kota di dunia Islam zaman lampau. Kemudian peradaban dalam bidang seni, mengambil bentuk kaligrafi dan seni lukis. Namun di dunia seni, namun di dunia seni, seni lukis manusia agak dijauhi. Demikian juga membuat patung manusia, karena kekhawatirannya disembah orang yang tidak kuat tauhidnya. Di dunia Syiah, menggambar manusia dalam seni lukis tidak menjadi masalah. Kemudian dalam bidang akidah dan syariah, sebagai induk ajaran Islam mengalami perkembangan yang pesat dengan tokoh-tokohnya, antara lain Ibnu Taimiyah, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Dalam bidang hadis, antara lain Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Dari uraian di atas yang tadi disebutkan, terlihat bahwa pada zaman klasik Islam, kebudayaan Islam mengambil bentuk yang tinggi sebagaimana nyata dari perkembangan filsafat, sains, arsitektur, dan seni lukis. Peradaban Islam pada zaman itu memiliki kemajuan yang tiada taranya di dunia. Eropa pada waktu itu masih berada dalam zaman kegelapan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pandangan ilmu pengetahuan menurut sumber yang akan dijelaskan oleh Sofia Kotrunada. Pandangan ilmu pengetahuan menurut sumber. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu ialah pengetahuan yang bersumber dari Allah, kemudian disampaikan melalui nabi dan rasulnya. Melalui wahyu diajarkan sejumlah pengetahuan yang terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh manusia. Wahyu dapat dikatakan sebagai pengetahuan itu sendiri dan dapat juga disebut sebagai sumber pengetahuan. Oleh karena itu, antara wahyu dan ilmu pengetahuan sejatinya bisa saling mengisi dan mendukung. Secara langsung, fungsi wahyu memberikan informasi kepada manusia. Dalam arti, wahyu memberitahukan manusia tentang cara berterima kasih kepada Sang Pencipta, menyempurnakan akal, sehingga mengetahui yang baik dan buruk. Selain itu, juga menjelaskan rincian pahala dan hukuman yang diterima oleh manusia di akhirat. Secara tak langsung, wahyu merupakan senjata pemberian Allah pada Nabi agar mampu melindungi dirinya dari para pengikutnya saat menghadapi intimidasi oleh pihak yang tidak senang dengan keberadaannya. Yang kedua yaitu panca indera. Panca indera sebagai salah satu channel utama yang menyiapkan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, merupakan saluran yang bersifat realitas dan empiris. Saluran panca indera ini merupakan indrawi luaran yang memberikan pengetahuan tentang alam sekitar manusia. Sumber-sumber ini merupakan data yang bersifat empiris yang diperoleh dari 5 channel utama yang melibatkan organ-organ manusia dan hewani seperti melihat, mata, mendengar, telinga, merasakan dari lidah, menyentuh kulit, dan mencium dari hidung. Yang ketiga yaitu akal. Penggunaan akal sebagai sumber ilmu amat dititik beratkan dalam syariat Islam untuk menentukan persoalan hukum berlandaskan kepada sumber wahyu. Dalam hal ini, para ahli fikih Islam telah meletakkan peranan ijtihad dalam menggunakan fungsi akal dalam menentukan sumber hukum tambahan yang tidak tertulis secara jelas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya qiyas, ijma', istihsan, maslahah, siasah, syariah, masalih, mursalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu intuisi. Intuisi atau ilham. Henry Bergson merupakan tokoh aliran intuisme. Menurutnya bukan hanya indera yang terbatas, akal juga mempunyai keterbatasan. Objek-objek ditangkap oleh indera manusia adalah objek yang selalu berubah.
Jadi pengetahuan tentang suatu objek tidak pernah tetap. Akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek tersebut. Jadi, manusia tidak mampu mengetahui secara keseluruhan, tidak pula memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Jadi, akal hanya mampu memahami objek cuma dalam bentuk bagian-bagian saja. Untuk memperoleh intuisi yang tinggi, manusia harus berusaha memanfaatkan pemikiran dan perenungan yang konsisten terhadap kebenaran suatu objek. Kemudian, yaitu kedudukan ilmu agama Islam. Dalam perspektif Islam, kedudukan ilmu sangat agung dan mulia. Ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah telah banyak menjelaskannya. Demikian pula para ulama yang telah banyak menegaskan urgensi ilmu dalam karya-karya mereka. Ilmu merupakan komponen terpenting yang harus dimiliki setiap manusia. Tidak ada satupun peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa bekal ilmu. Demikian pula halnya dalam dunia pendidikan. Bekal kompetensi berupa ilmu ada bekal kompetensi berupa ilmu adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Seorang yang berilmu harus memiliki adab dengan Seorang yang berilmu harus memiliki adab yang dengannya ia akan dapat bersikap dengan tepat dalam menyikapi segala sesuatu. Betapa tingginya kadar keilmuan yang dimiliki tidak menjadikannya takabur dengan mengandalkan logika semata dalam memahami hakikat sesuatu. Dengan adab Islam pula mereka mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Simpulan yang dapat kita ambil yaitu di dalam Islam pengertian ilmu pengetahuan terdapat beberapa pendapat. Terdapat beberapa pendapat ulama, tapi perbedaan ini memiliki satu kesamaan, yaitu ilmu pengetahuan merupakan suatu cara pemahaman yang seperti apa adanya, suatu yang akan dipahami. Kemudian, suatu bisa dikategorikan ilmu pengetahuan apabila ia merupakan sesuatu yang bisa membawa kehidupan manusia ke arah yang relatif lebih mudah dan bermartabat, serta bagi ilmu keagamaan mampu membawa pemiliknya ke jalan yang lebih positif, menyayangi semua makhluk, lingkungan, dan pada akhirnya mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Secara garis besar, sejarah peradaban Islam terpusatkan di dua periode, yaitu pada masa Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah. Sebab pada periode ini umat Islam mengalami kemajuan di satu sisi, serta mengalami masa disintegrasi di sisi lain. Terlebih pada masa Bani Umayyah yang mampu melakukan beberapa kerajaan besar, menjadikan Islam semakin menyebar luas di seluruh dunia. Dan gerakan terjemah kitab-kitab asing yang dilakukan secara besar-besaran di masa Abbasiyah juga menjadikan citra Islam semakin bersinar dan menguasai panggung akademis. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Sekian, wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.